الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينفع به أو صدقة له. Al-Hadis Surah Muslim. Hadirin hadirat yang mulia, hadirin khusus bapak-bapak datang masuk dari muslim dan semua yang membantunya. Amal ibadah semuanya semoga diberi Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan dosa semuanya semoga dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua yang memperoleh ketenangan, ketentraman dari lahir sampai batin, mengerti dunia dan akhirat. Ya, segala puji bagi Allah. Kita semua artinya yakin bahwa yang memiliki segala puji itu adalah Allah. Pertama, Muqaddim al-Qadir, itu yang memiliki adalah Allah. Kita wajib yakin, wajib mantap, wajib pantas dalam kita bahwa segala puji itu yang dimiliki adalah Allah. Yang dimaksud segala puji yaitu contoh la ilaha illallah. Tidak ada yang wajib disembah, tidak ada yang wajib ditakuti, tidak ada yang wajib diiringi, tidak ada yang wajib dipatuhi kecuali Allah. Artinya kita dalam keadaan seperti apapun, sibuknya, repotnya, sakitnya, apapun, jangan sampai meninggalkan Allah, jangan sampai melakukan larangan Allah. Itulah yang namanya mengamalkan segala puji yang pertama. Yang kedua, puji hadis al-hadis, itu yang memiliki hanya Allah. Kita tidak boleh merasa kecewa, kita tidak boleh lupa, kita tidak boleh ngecek ngatur apa yang telah dilakukan oleh Allah. Jeleknya seperti apapun, beratnya menurut kita seperti apapun, kita wajib yakin bahwa itulah ketentuan Allah, pastian dari Allah. Artinya kalau Allah mendaki kepada kita, hidupnya menjadi selalu susah, selalu sempit dalam masalah penyakit, dalam masalah rezeki, itulah ketentuan pastian dari Allah. Pada khusus apabila tertimpa musibah, kita kematian keluarga kita, anak kita, saudara kita, itu ketentuan dari Allah, ketetapan dari Allah. Kita tidak boleh komentar, kita tidak boleh reaksi. Hanya diperbolehkan kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga yaitu puji hadis al-qadir. Puji hadis al-qadir, kita diberi nikmat yang luar biasa. Selama ini diberi nikmat mata, bisa melihat, nikmat telinga, bisa mendengar, bisa melihat segala macam rupa, bisa mendengar segala macam suara. Nikmat itu, nikmat mulut, bisa merasakan segala macam rasa. Itulah ketetapan kepastian dari Allah. Kita tidak boleh lusuk kalau bahasa kata-katanya. Kita wajib banyak bersyukur kepada Allah. Pada khusus diberi nikmat, bisa buang air besar, bisa buang air kecil, bisa buang nas, bisa ambekan sehari semalam, bisa banyak 4.329 kali nafas. Allah belum pernah minta bayar iuran, Allah belum pernah minta bayar pajak. Selalu diberi dan diberi oleh Allah. Kita harus memuji Allah. Itu namanya puji hadis al-qadir. Jangan nangkep sentimen pada Allah, jangan nangkep kepada Allah tidak adil. Kita ini kalau beribadah rajin berdoa, kok kita ini begininya selalu begini, tidak boleh. Itu namanya termasuk di dalam golongan orang yang murtad atau akidahnya rusak. Alhamdulillah. Yang terakhir
dia itu wajib ala hadis lima nabi nahwa sebaik-baiknya hambaku yang banyak kembali kepadaku, banyak mematuhi perintahku, menghindari laranganku. Itulah yang dimaksud wujud tauhid. Artinya bukan berarti orang itu hebat, luar biasa, berhasil, kalau mempunyai sejumlah kita, sejumlah gelar, sejumlah jabatan, semua itu tidak ada artinya. Gelar, jabatan, titel, posisi, mempunyai sejumlah kekayaan, perusahaan, sebagai ini, semua itu hanya perhiasan hidup. Bahwa hayat dunia ini adalah tidak ada pandangan hidup yang bukan merupakan gituan. Apabila kita tidak memfilter dengan Al-Quran dan hadis, yaitu tertipu oleh pandangan dunia, kepentingan dunia. Makanya banyak orang yang bermusuhan fitnah perkara dunia. Bahkan satu itu tidak akur pernah perkara dunia. Naudillah, kita harus berusaha dalam keadaan seperti apapun, tunduk patuh pada aturan Allah. Itulah hamba Allah yang terbaik, yang berhasil bahagia puas menurut Allah di sisi Allah. Di dalam soal Quran yang dinamakan yaitu orang-orang yang bertakwa. Inna Allah yang paling mulia yang paling bertakwa. Walaupun hidupnya hidup bisa disebut dari bahasa kata butuh, kata butuh kalau dia masa depan apa-apa, tetapi butuh patuh pada Allah. Dalam keadaan seperti apapun selalu berusaha mengikuti Allah, hindari larangan Allah. Itulah yang berhasil sukses bagi. Untuk apa mempunyai sejumlah kekayaan, mempunyai sejumlah perusahaan, sejumlah yang masuk uang segala-galanya, tidak ada artinya kalau ternyata meninggalkan perintah Allah melakukan larangan. Makanya orang yang seperti itu termasuk di dalam golongan orang yang nikmal abdu innahu awwal, sebaik-baiknya hamba yang tunduk patuh kepada Allah. Itulah yang masuk dalam salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada hubungan kita bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan para tabi'in termasuk kita semua, kita semua. Semoga semuanya mendapat syafaatullah. Semoga kita semua bisa kumpul bareng-bareng dengan Nabi dan para sahabatnya sampai berangkat. Semoga mudah-mudahan kita semua bisa bareng-bareng dengan kita dan para sahabatnya. Harapan itu agar tidak berlebihan, tidak bolong-bolong, pantas, layak. Selalu kita mengharapkan seperti itu. Apa sebabnya? Allah bikin surga untuk siapapun. Walaupun tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, hidupnya hidup. Orang bisa apa-apa, orang tidak apa-apa. Apa sebabnya? Tidak bisa apa-apa bukan merupakan kesalahan. Kebenaran dari Allah. Tidak bisa apa-apa, ketentuan, ketetapan dari Allah, bukan merupakan kesalahan kita. Makanya tidak menghalangi kita masuk surga. Walaupun tidak bisa apa-apa, jangan khawatir, disediakan tempatnya di dalam surga. Karena Allah bikin manusia ini yaitu masing-masing berpasang-pasangan. Kalau Allah mendaki semua pinter, nanti pun Allah bisa. Keramat tidak pinter, ada pinter. Dan kehendak Allah, siapa yang menghalangi? Tapi karena merupakan ketetapan dari Allah, dalam surah Yasin dijelaskan, kita semua bolak-balik membaca Subhanalladzi khalaqal azwaj, Maha suci Allah yang telah menciptakan hambanya dalam keadaan azwaj, berpasang-pasangan. Ada yang pinter, ada yang tidak pinter. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, semua Allah ciptakan, Allah bikin dalam keadaan berpasang.
berpasang-pasangan azwaj. Kalau dibikinnya tidak berpasang-pasangan, hidup di dunia ini ya mati, itu tidak berputar, tidak berjalan. Wong sampai telur ayam, telur bebek pun berpasang-pasangan itu. Ana sing lanang, ana sing wadon, biji sarang, ana sing lanang, ana sing wadon, tanggil itu, ana sing lanang, ana sing wadon itu. Apa mana itu? Lalu budaya akan pada jadi apa? Apa sebaliknya dengan kehendak Allah? Miskin dunia ini budaya wadon di kafe. Tapi Allah berkuasa. Itulah itu artinya sekali lagi, walaupun tidak bisa apa-apa jangan wajar, disediakan tempatnya di dalam surga. Begitu juga walaupun tidak punya apa-apa, Allah sediakan tempatnya di dalam surga. Syaratnya cuma sedikit, asalkan mau melaksanakan perintah Allah, menghindari larangan Allah. Ini saat udah beres. Walaupun banyak dosanya, banyak salahnya, itu Allah ampuni. Walaupun dosanya lebih banyak daripada tetes jam, lebih banyak daripada tumbuhnya rumput di muka bumi, lebih gede daripada gunung, apabila kembali kepada Allah diampuni. Disediakan tempatnya di dalam surga. Itulah yang dimaksud, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, disediakan tempatnya di dalam surga. Tidak ada yang susah, tidak ada yang repot, tidak ada yang sulit dalam Islam ini. Semuanya dibikin mudah, dibikin gampang oleh Allah apabila kita mau kepada Allah. Yang kedua, itu sebelum lanjutkan data yang saya siapkan, mari kita semua berusaha terus meningkatkan iman dan amal soleh kita dalam keadaan seperti apapun, sulitnya, beratnya, seperti apapun. Orang-orang yang beriman beramal soleh, orang-orang yang dibikin istimewa, orang-orang yang dibikin luar biasa oleh Allah, orang-orang yang dibikin puas dari dunia sampai akhirat. Di dalam surah Al-Qur'an itu jelas Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wash-shalihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalika al-fawzul kabir. Setulah akeh kang pada iman alladzina kabeh yang beramal ya alladzina kabeh serta amal soleh. Lahum itu tetap yang akeh jannatun tajri. Balasannya dari Allah surga, surga Darul Jalal, Darul Allah, surga Naim, surga Firdaus, surga dan seterusnya. Yang jumlahnya 8 surga Allah sediakan. Allah siapkan. Sekarang pun tidak ada itu. Allah sudah bikin surga, Allah sudah menyiapkan surga. Sekarang ada. Dari dulu, dari zaman Nabi Adam sudah ada. Makanya Nabi Adam dinikahkan di surga itu, dibikin di muka bumi, disediakan lengkap dengan kenikmatannya, kepuasannya. Untuk siapa? Orang yang beriman, beramal soleh. Dipersilahkan milihnya di surga yang mana? Apakah surga Darul Jalal, Darul Allah, surga Naim, surga Firdaus? Dari Al-Fawzul Kabir, utai mengkono kang disebut itu pemilih kang luar biasa. Allah sediakan luar biasa itu untuk siapa? Untuk